Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Sekarang kita akan membahas materi yang sangat esensial yaitu pembangunan dan kesejahteraan penduduk, bagaimana proyek-proyek infrastruktur mengubah hidup kita. Perlu diketahui bahwa materi ini masih dalam pokok bahasan dari materi wilayah dan tata ruang. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Bayangkan jika suatu pagi Anda bangun, dan di depan rumah Anda, jalan-jalan berlubang sudah mulus, pepohonan rindang menghiasi trotoar, dan air bersih mengalir deras dari keran dapur. Apa yang biasanya dianggap sebagai perubahan kecil ini, ternyata memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari kita. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa kesejahteraan kita, sebagai penduduk, begitu erat kaitannya dengan pembangunan yang ada di sekitar kita? Di balik kemajuan-kemajuan tersebut, ada kisah tentang perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari pembangunan yang akan kita kupas lebih dalam. Mengapa pembangunan penting untuk kesejahteraan penduduk? Pembangunan seringkali kita dengar dalam konteks pembangunan infrastruktur, ekonomi, atau sosial. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya terhadap kesejahteraan penduduk? Pembangunan tidak hanya tentang membangun gedung tinggi atau jalan raya yang luas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi penduduk. Dalam konteks ini, pembangunan menjadi kunci utama untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pembangunan infrastruktur, tulang punggung kesejahteraan. Salah satu komponen paling penting dari pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Coba kita bayangkan kehidupan tanpa akses jalan yang memadai. Penduduk di daerah terpencil akan kesulitan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar. Ini akan mengakibatkan ketidaksetaraan yang semakin besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh penduduk. Contoh nyata, perubahan di pedesaan Indonesia. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia membawa perubahan besar. Sebelumnya, banyak desa di Indonesia yang terisolasi karena tidak ada jalan yang memadai. Dengan adanya program pembangunan jalan, desa-desa ini mulai terhubung dengan kota-kota besar, memungkinkan penduduk untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, angka kemiskinan di daerah-daerah ini mulai menurun, dan kualitas hidup penduduk meningkat secara signifikan. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Selain infrastruktur, pembangunan ekonomi juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi tidak hanya berarti peningkatan angka-angka dalam statistik ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh penduduk. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak peluang kerja tercipta, pendapatan meningkat, dan daya beli masyarakat pun naik. Namun, pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar. Pentingnya pembangunan yang inklusif. Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan yang mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan. Pembangunan ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan inklusif adalah dengan mendorong sektor-sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja, seperti sektor pertanian dan manufaktur. Contoh nyata, keberhasilan UMKM di Indonesia. Sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, di Indonesia adalah salah satu contoh sukses pembangunan ekonomi inklusif. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk akses keuangan, pelatihan, dan pemasaran, banyak UMKM yang mampu berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industri besar. Hasilnya, kesejahteraan penduduk di daerah-daerah tersebut meningkat, dan ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir. Pembangunan sosial, membangun masyarakat yang sejahtera. Pembangunan sosial adalah komponen penting lainnya dalam mencapai kesejahteraan penduduk.
Pembangunan sosial melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pembangunan sosial yang baik, masyarakat menjadi lebih mandiri, sehat, dan berpendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pendidikan, kunci kesejahteraan masa depan. Pendidikan adalah fondasi dari pembangunan sosial yang kuat. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat, yang sangat penting untuk pembangunan jangka panjang. Contoh nyata, program pendidikan di daerah terpencil. Di Indonesia, ada banyak program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Salah satu program tersebut adalah Gerakan Indonesia Mengajar, yang mengirimkan pengajar muda ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak di sana. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak di daerah tersebut untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai hasilnya, kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut meningkat, dan mereka memiliki harapan yang lebih cerah untuk masa depan. Pembangunan berkelanjutan, mewariskan kesejahteraan untuk generasi mendatang. Pembangunan yang baik bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang sangat penting. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti bahwa kita harus menjaga lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem kita agar tetap sehat dan produktif untuk waktu yang lama. Mengapa pembangunan berkelanjutan penting? Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya dapat mengancam kesejahteraan manusia di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Contoh nyata, program energi terbarukan di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah telah memulai berbagai program untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga angin. Program-program ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi emisi karbon. Sebagai hasilnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menciptakan ekonomi yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Kesimpulan, kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan. Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap upaya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Baik itu melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, atau berkelanjutan, semua aspek pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Penting untuk diingat bahwa kesejahteraan tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang bersih dan aman. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif akan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Dengan begitu, kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik kepada generasi mendatang, di mana kesejahteraan bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua. Peluang untuk terlibat. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah atau sektor swasta, kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Dengan lebih memahami dampak dari pembangunan pada kesejahteraan kita bisa lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, baik itu melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, mendukung inisiatif lokal, atau bahkan sekadar menjaga lingkungan sekitar kita. Dengan bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa kesejahteraan bagi semua. Sekarang, mari kita renungkan, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk berkontribusi pada pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Anda? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin lebih sederhana dari yang Anda kira, dan langkah kecil Anda bisa menjadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Demikianlah
Penjelasan singkat dari materi, pembangunan dan kesejahteraan penduduk, bagaimana proyek-proyek infrastruktur mengubah hidup kita. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.